Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya diberi nikmat sehat yang tiada tara dan mudah-mudahan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan ya. Gimana? Silahkan dipersiapkan peralatan belajarnya. Langsung saja kita mulai. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Bagaimana keadaan tinggi badan Patrick dan SpongeBob. Nah, ini biasanya kalian yang suka nonton dulu ya, ada kartun namanya SpongeBob. Nah, tinggi mana ini? Ya, jelas tinggi Patrick ya. Nah, ini kita bandingkan. Selanjutnya, yang kedua, ada gambar kancil dan kura-kura. Siapa yang lebih cepat larinya? Kira-kira ya. Kancil atau kura-kura? Ya, jelas kancil. Selanjutnya, ini ada dua gambar kereta ya. Yang satunya kereta ekspres, yang satunya kereta ekonomi. Kereta mana yang lebih cepat? Ya, kereta ekspres ya. Baik. Nah, dari ketiga gambar ini tadi kita sudah yang sudah kita lihat tadi, ini adalah kegiatan membandingkan anak-anak ya. Nah, jadi perbandingan adalah hasil dari membandingkan suatu ukuran objek dengan ukuran objek lainnya. Ini tadi kita bandingkan ya, antara Patrick, SpongeBob, antara kancil dan kura-kura, antara kereta ekspres dan kereta ekonomi. Nah, seperti itu. Ini adalah kegiatan membandingkan. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan senilai. Nah, apa toh perbandingan senilai? Sebelum kita bahas itu, kita lihat gambar. Ada gambar telur ya ini. Siapa yang suka makan telur ini? Ya, pastinya banyak ya yang suka telur. Yang tentunya telur ini banyak sekali proteinnya. Jadi banyak-banyak makan telur ya. Oke, kita bantu peternak untuk menghitung telur ya. Nah, misalkan ini satu ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Nah, ada 6 butir telur ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap satu ekor ayam ini misal menghasilkan 6 butir ekor telur. Nah, jika 2 ekor ayam, maka menghasilkan berapa ini? Jika 2 ayamnya, maka ya tentu saja 12 ya. Ada 12 butir telur. Nah, setiap ayam tadi adalah 6. Jika ayamnya ada 2, berarti 6 kali 2, 12. Gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan ini ya. Berapa telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Nah, ada yang sudah tahu ya jawabannya? Iya, kita cek jawabannya. Perhatikan, misalkan kita penyelesaian ini adalah kita kerjakan dalam bentuk matematis ya. Misalkan X telur dihasilkan oleh 4 ekor ayam dan 1 ekor ayam menghasilkan 6 butir telur. Nah, jadi misalnya X telur dihasilkan 4 ekor ayam, 1 ekor ayam menghasilkan 6 butir telur. Maka ada sudah tahu jawabannya ya. Ini tanpa menghitung atau tanpa menulis pun bisa ya. Ya.
1 ekor ayam, ini misalnya, maaf, nah ini misalnya begini, kita tulis dulu, ini ayamnya, ini telurnya. 1 ekor ayam itu bisa menghasilkan 6 butir telur. Jika 4 ekor ayam dapat menghasilkan berapa? Nah, kita tulis X. Nah, ini X ya. X-nya seperti ini bentuknya. Nah, maka untuk mencari X, perhatikan, untuk mencari X ini, perhatikan, lihat, jadi 4 ini dari 4 ke atas ini dibagi, kemudian ke samping ini kita kalikan ya, jadi 4 per 1 ya, ini dibagi 4 bagi 1 dikali 6 seperti ini, dikali 6. Nah, jadi untuk mencari banyaknya telur, 6 dibagi 1 6 kali 4 24. Nah, ini secara matematisnya seperti ini ya, jadi ada 24 butir telur. Nah, seperti itu ya, 6 kali 4 gitu. Kalau 1 ayam 6, berarti kalau 4 ya 6 kali 4 kan gitu kan. Nah, ini cara yang cepat, jadi secara matematisnya caranya seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dapat disimpulkan? Ternyata semakin banyak ayam, maka semakin banyak pula telur yang dihasilkan. Ini perbandingan senilai ya. Perbandingan seperti demikian adalah salah satu contoh perbandingan senilai. Jadi dalam perbandingan senilai berlaku hal berikut. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Nah, jadi nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Jika barangnya yang dibandingkan itu semakin banyak, maka nilai barangnya juga akan semakin banyak, gitu ya. Jadi dan sebaliknya seperti itu. Nah, kita masuk di contoh soal ya. Yang pertama, siswa kelas 6 SD Sukamaju terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, nah ini pertanyaannya adalah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Hati-hati jangan sampai terbalik, karena yang didahulukan adalah laki-laki. Nah, kita tulis dulu perbandingan siswa laki-laki. Nah, kita tulis dulu laki-laki dibanding perempuan. Ini jangan sampai terbalik perempuan dibanding laki-laki ya, harus sesuai pertanyaannya, karena yang laki-laki didahulukan. Nah, siswa kelas 6 SD Sukamaju terdiri dari 15 siswa laki-laki, berarti laki-lakinya ada 15 dibanding perempuannya ada 20. Jadi laki-laki dibanding perempuan ini sama dengan 15 dibanding 20. Nah, perbandingan ini kita kerjakan dalam bentuk yang paling sederhana ya. Jadi dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, 15 dan 20 ini kita bagi dengan, untuk menyederhanakan pecahan ini. Nah, kita cari FVB-nya gitu ya. Ini sebenarnya perbandingan ini kan kita tulis dalam bentuk pecahan kan 15 per 20 ini kan. Nah,
Ini kita sederhanakan sama dengan seperti itu ya. Kita sederhanakan dengan ya, kita bagi 5 ya. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, berarti ini bentuk paling sederhana. Berarti 3 dibanding 4. Nah, ini perbandingannya ya. Jawaban akhirnya seperti ini. Jadi siswa laki-laki dibanding siswa perempuan itu adalah 3 dibanding 4. Nah, begitu. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini diketahui A dibanding B sama dengan 5 dibanding 6. Jika nilai A 20, maka nilai B adalah titik. Nah, ini seperti contoh tadi ya, yang gambar ayam. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui A dibanding B sama dengan 5 dibanding 6. Jadi gini ya, kita tulis dulu. Nilai A sama dengan 20. Pertanyaannya adalah mencari nilai B. Maka perhatikan ini perbandingannya. 5 dibanding 6 ini untuk A dibanding B. Maka mencari nilai B. Nah, nilai B sama dengan, perhatikan caranya ya, titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Jadi caranya seperti ini. Kita lihat nilai B. Yang ditanya adalah nilai B. Jadi yang ditanya nilai B ini perbandingan B nya berapa? 6 ya. Jadi perbandingannya yang diketahui ini kita tulis di atas 6. Perbandingan yang yang B ini kan yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan ini kita tulis di atas. Sedangkan yang di bawah ini adalah yang diketahui. Yang diketahui adalah A ya. Nilai A adalah 20. Perbandingannya A adalah 5. Berarti kita tulis 5-nya di bawah. Hati-hati penulisan atas dan bawah ini ya. Ingat, yang ditanya ini ditulis di atas, yang diketahui ditulis di bawah. Nilai A 20, berarti 20-nya di sini. Yang diketahui. Jadi kalau saya buat biar mudah menghafalkan, yang kotak ini ada kaitannya dengan kotak. Ini nilai A, ini perbandingannya A. Nah, ini yang lingkaran. Ini ada kaitannya dengan yang lingkaran yang ditanyakan. Jadi selalu yang ditanyakan ini perbandingannya kita tulis di atas. Jadi begitu ya caranya. Nah, kita hitung dulu. Seperti ini, 20 dibagi 5, 4 kali 6, 24. Nah, jadi begitu ya. Jadi nilai B sama dengan 24 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan di contoh yang ketiga. Kelereng Arman dan Rudi berjumlah. Jadi ini kata kuncinya adalah berjumlah. Kalau contoh yang nomor 2 tadi itu diketahui salah satunya ya. Tapi kalau yang ini jumlah. Berjumlah 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rudi 4:5. Jumlah kelereng masing-masing. Kalau kelereng masing-masing berarti nanti kita cari kelerengnya Arman dan juga kelerengnya Rudi gitu ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Perbandingannya yang kita dahulukan ya. Perbandingan Arman dibanding Rudi itu adalah 4:5. Selanjutnya yang diketahui jumlah kelereng. Jumlah kelereng berdua ya. Jumlah kelerengnya adalah 180 butir. Hati-hati karena di sini ada kata-kata jumlah, maka ini perbandingannya ini harus kita jumlahkan juga. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Hati-hati.
ya. Karena ada kata-kata jumlah, maka perbandingannya juga harus kita tambahkan. Ini kata kuncinya di situ ya. Nah, baru kita bisa mengerjakan ini. Sekarang kita cari satu-satu. Yang A, kita cari miliknya, kelerengnya siapa? Arman ya. Kita dahulukan Arman. Caranya sama, titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Nah, masih ingat ya tadi kelereng Arman yang ditanyakan adalah kelereng Arman, berarti kita tulis yang atas ini adalah perbandingannya siapa? Iya, Arman. Berarti berapa? 4. Nah, selanjutnya yang diketahui kita tulis di paling kanan ya, 180. Nah, seperti ini. Nah, yang bawah ini hati-hati. Jika ini jumlah, tadi kita jumlahkan ya. Jadi yang bawah ini juga perbandingan jumlah karena ada kaitannya dengan ini. Karena ini jumlah, maka perbandingan yang bawah ini harus perbandingan yang kita jumlahkan. Berarti 4 tambah 5 tadi 9 ya. Yang bawah ini 9 ya, bukan 5 tapi 9. Nah, mengerti ya ini bedanya, hati-hati. Nah, langsung kita isi. Kita kerjakan di sini. 180 dibagi 9 20 ya. 20 dikali 4 80. Nah, jadi kelereng Arman ada 80 butir. Sekarang kita cari yang B, kelereng Rudi. Sama caranya, titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Nah, kelereng Rudi berarti berapa? Ini ya, 5. Perbandingannya 5. Ini tetap yang diketahui tadi 180 jumlah bawahnya, karena ini jumlah berarti ini juga jumlah perbandingan sama ya. Nah, 180 dibagi 9 ini 20. 20 dikali 5 kali 20 ya 100 butir. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita cek coba kelereng Arman ditambah kelereng Rudi ini harusnya 180. Jadi ya benar ya, 80 butir ditambah 100 ini 180. Nah, begitu. Jadi caranya seperti itu ya, akan ketemu jawabannya. Contoh yang keempat, umur ayah dibanding umur ibu adalah 9 dibanding 8. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh tentang selisih. Kalau yang contoh nomor 3 tadi jumlah, kalau ini selisih. Selisih itu adalah ya selisih yang banyak dikurang yang sedikit gitu ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Umur ayah dibanding ibu itu 9 dibanding 8 karena ada kata-kata selisih. Selisih umur ayah dan ibu adalah 5 tahun. Kita tulis dulu yang diketahui, selisih umur 5 tahun. Nah, 5 tahun ya selisihnya. Nah, karena ada kata-kata selisih, maka perbandingan ini juga harus kita selisihkan ya. Selisih itu adalah yang banyak dikurangi yang sedikit. 9 dikurangi 8 ya. Berarti 1. Nah, hati-hati, 1. Maka umur mereka masing-masing. Nah, sama ya, kita cari masing-masingnya. Nah, yang pertama kita cari yang ayah. Nah, ayah caranya sama, titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Ayah berapa perbandingannya? 9. Kita tulis di atas 9 ya. Nah, yang diketahui berapa selisihnya? 5 tahun. Berarti kita tulis di sini 5 tahun. Nah, hati-hati yang bawah ini karena ini selisih, berarti yang bawah harus selisih juga. Jadi berapa tadi selisihnya? Ya ini 1 ya. Nah, ini dia 1. Langsung kita kerjakan. 5 dibagi 1 5. 5 kali 9 45 tahun. Nah, ini umur ayah 45 tahun. Sedangkan umur ibu sama ya, titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Ibu perbandingannya berapa? 8 ya. Yang di sini selisihnya 5 tahun, yang bawah 1.
Nah, selisihnya perbandingan 1. 5 bagi 1, 5. 5 kali 8 ya 40 tahun. Nah, ketemu ya jawabannya. Nah, ini kalau kita cek selisihnya umur ayah dan umur ibu adalah 5 tahun. Berarti 45 kurangi 40, 5 tahun. Sudah benar ya. Nah, jadi begitu caranya. Selanjutnya contoh nomor 5. Perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 3 dibanding 4 jika uang Yusuf Rp225.000, maka uang Aisyah adalah titik. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Perbandingan uang Yusuf dibanding Aisyah 3 dibanding 4. Uang Yusuf berapa? 225.000 ya. Maka uang Aisyah, nah kita langsung aja. Ini yang diketahui kan Yusuf ya. Perbandingannya juga Yusuf sudah ada. Jadi langsung saja. Punyanya Aisyah, uangnya Aisyah sama dengan titik-titik per titik-titik kali titik-titik. Nah, Aisyah berapa perbandingannya? 4 ya. Nah, terus kemudian yang diketahui uangnya Yusuf adalah 225.000. Nah, kalau di sini uangnya Yusuf berarti yang di bawah adalah perbandingannya Yusuf. Berarti 3 ini ya. Nah, 225.000 dibagi 3 dikali 4 gitu ya. Ini kita bagi, terus kemudian kita kali 4. Nah, ada yang kita pakai progabet aja ya. 225 dibagi 3. 7 kali 3 21, sisa 1, terus 5 ya. 15 bagi 3 5. Nah, 15. Nah, nolnya ada 3 ya. 75.000 dikali 4. Jadi 75 kali 4 20. 7 kali 4 28 30. Nah, ini ya. Nah, ini 300. Jadi jawabannya adalah 300.000 rupiah. Jadi uangnya Aisyah ini 300.000 rupiah. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang nomor 6. Harga 35 buku 122.500. Maaf, nomor 6 ya. Untuk membeli 24 buku tersebut diperlukan uang sebanyak. Nah, ini ada cara yang lain. Kita tulis dulu. Yang diketahui adalah buku, terus yang sebelah sini adalah harganya ya. Nah, jika 35 buku, maka harganya 122.500. Untuk membeli 24, nah ini semakin sedikit berarti ya. Ini berarti berapa uang sebanyak? Nah, ini gini kan, seperti cara yang awal. Jadi kita lihat mencari X gitu ya. Berarti untuk mencari X tadi seperti tadi ya. Nah, kita jawab langsung di sini. Untuk mencari X sama dengan 24 per 35 dikali 122.500.
Nah, ini langsung kita hijar ya. 122.500 dibagi 35. Tuh. Kita hijar ya. Ya, 3.500. Kemudian dikali 24. Ya. 100, jadi saya tulis ini aja biar ada yang bingung ya. Kita tulis seperti ini, dikali 24 misalnya seperti ini kita dahulukan ya. Nah, ini adalah 3.500 kemudian dikali 24 ya, di hasilnya 84.000 ya. Pegang aja 3.500 dikali 24, 5 kali 4 20, 4 kali 3 12, 12 tambah 2 14, 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, tambah 1 7 ya. Nah, tambahkan 0 4 8. Nah, ini nolnya tadi ada 2 ya, saya turunkan ke bawah. Ini jawabannya 84.000. Nah, jadi terjawab ya. Untuk membeli 24 buku maka diperlukan uang sebanyak 84.000. Seperti itu. Contoh yang terakhir, ini contoh yang nomor 7. Dengan 5 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 30 km. Banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km adalah, nah, ini bensin ya. Misalnya kita tulis yang diketahui adalah bensin dan jarak. Untuk 5 liter ini dapat menempuh jarak 30 km. Untuk selanjutnya banyaknya liter bensin. Nah, liter bensin berarti ini yang dicari, yang X ya, menempuh jaraknya 60 km. Nah, ini yang X ini yang dicari, berarti kita jawab X sama dengan ini ya, 60 per 30 dikali yang ini kali 5. 0 kita coret-coret, 5. Nah, ini ya guys, 5 bagi 3 nggak bisa, ini bisa ya dari atas saja ya. 6 dibagi 3 2, 2 kali 5, 6 bagi 3 2 ya, 2 kali 5 10. Nah, jadi jawabannya adalah 10 liter. Nah, ketemu ya, 10 liter. Nah, jadi seperti itu ya, kita sudah mengerjakan contoh soal dari perbandingan senilai. Jadi seperti itu tadi. Nah, demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.